Halo Sobat Catur Mania, berjumpa kembali bersama saya, Master Nasional Imas Hormat pada channel Chess Light. Channel khusus membahas untuk meningkatkan kemampuan catur. Apa kabar Sobat? Semoga Sobat Catur sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beraktivitas pada masa pandemi ini. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan perbedaan antara endgame dan ending, serta telah diberikan pula contoh ending dan contoh endgame, yaitu dari teknik double attack atau teknik garpu. Berikut dengan pelajarannya untuk mengasah kemampuan. Kali ini saya akan membahas teknik pinning atau teknik mengikat pada endgame. Tidak jauh berbeda dengan teknik garpu. Jika sobat sekalian telah mempelajarinya pada pembahasan teknik-teknik, maka saya yakin sobat sekalian dapat memahami teknik pinning ini pada endgame. Mari kita simak contohnya. Oh ya sobat, bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi awal untuk video-video selanjutnya. Baik, sekarang mari kita lihat teknik pinning pada endgame ini. Ya, pada bangunan ini, putih giliran melangkah. Putih mempunyai dua pion bebas yang hendak promosi. Untuk itu, putih harus memanfaatkan kesempatan dengan menggunakan teknik pinning, yaitu dengan langkah gajah E5, membuat pin atau mengikat gajah hitam sehingga pion putih bisa maju E7. Hitam membalas dengan benteng B5, ya, melakukan pinning. Jika hitam gajah kali E5, putih akan jalan E7. Lalu hitam berusaha untuk mencegah promosi dengan benteng H1 skak, raja G6, benteng H8. Ya. Nampak bahwa putih sekarang tidak bisa maju E8. Ya. Putih langkah benteng E3. Ya. Hati-hati sobat, jangan sampai keliru di sini. Ya. Jika putih tadi meneruskan dengan raja F7, maka hitam bisa membalas dengan gajah D6. Putih benteng H3 seolah-olah defleksi, benteng C8, E8 menteri, benteng kali E8, raja kali E8, dan hitam raja C7. Nah, di sini putih akan kesulitan untuk menang. Karena intinya putih harus bisa mengambil pion hitam yang berada di A6. Kita lanjutkan tadi, benteng E3, kemudian hitam gajah D6, ya, E8 menteri promosi, terpaksa benteng kali E8, benteng kali E8 skak, raja C7, benteng A8. Ya, inilah intinya, bahwa putih bisa mengambil pion hitam yang berada di A6. Raja kali C6, benteng kali A6 skak, raja C5, raja F5. Raja putih berusaha membantu mengawal pion dan bentengnya. Gajah T7, hitam hendak mengambil pion putih dengan lanjutan gajah B5, benteng A7, terpaksa harus lari, gajah B8, benteng B7. Ya, di sini pion putih akan segera promosi, ya, tidak tertahan. Kita lanjutkan tadi setelah hitam benteng B5.
Ya, putih melakukan pinning kembali dengan benteng B3, sehingga hitam tidak bisa memukul benteng kali E5. Namun terpaksa harus memukul dulu benteng dengan benteng kali B3. Kemudian putih E7 hendak mempromosikan pion. Benteng H3 skak, hitam berusaha untuk mencegah agar pion putih tidak promosi. Raja G4. Hati-hati sobat, keliru jika Raja G6. Sebab setelah benteng H8, gajah kali D6 skak, Raja C8, Raja G7, benteng H7 skak. Posisi Raja hitam itu dalam keadaan pat, sehingga putih tidak bisa memukul benteng dengan Raja F6 pamannya, tapi kemudian dilanjutkan dengan benteng kali E7 dan permainan akan berakhir dengan draw. Kita lanjutkan. Setelah Raja G4, benteng H8 mencegah promosi. Gajah kali D6 skak, Raja C8 menempatkan Raja hitam pada posisi pat, sehingga benteng hitam itu bisa melakukan skak abadi. Raja F3, ya. Disinilah inti kemenangan dari putih, sehingga hitam hanya satu-satunya bisa melakukan skak, yaitu dengan benteng H3 skak, dan bisa ditutup oleh gajah, ya. G3 terpaksa harus kembali karena raja tidak bisa jalan Raja hitam. Benteng H8, Raja E4, benteng E8 berusaha mengambil pion E7, gajah D6 kembali untuk terjadi suksuang. Benteng H8, Raja D5. Ya. Jadi jelas bahwa putih akan mengambil pion hitam yang berada di A6. Oke sobat, sampai di sini pembahasan untuk contoh ini. Sekarang mari kita mulai pelajarannya. Pelajaran pertama, putih giliran melangkah. Ya, karena kuda sedang diancam oleh raja dan benteng. Jika gajah kali H4, maka raja kali B5, dan ada kemungkinan besar ya remis. Maka putih jalan kuda H2 skak. Terpaksa Raja G3, karena jika raja ke tempat lain maka gajah kali H4, ya, memukul benteng. Putih melanjutkan gajah E5 skak. Posisi skakmat terpaksa ditutup dengan benteng F4 balik skak. Raja G1, H5, Raja H1, H4, Raja G1, E6, dan Raja H1. Intinya putih memaksa agar Raja hitam itu tidak mengawal bentengnya, dan perwira gajah dan kuda itu dapat membuat mat. Oke sobat, sampai di sini perjumpaan kita. Untuk pelajaran kedua, kita akan berjumpa lagi pada video selanjutnya. Salam catur, gens unasumus. Halo sobat catur mania, berjumpa kembali.